Kamu nggak layak di sini. Ini reuni orang sukses, bukan tempat pengemis. Hujan gerimis turun perlahan di atas Jakarta Selatan, mengusap lembut kaca jendela tinggi mansionku yang menghadap ke Danau Taman Ria. Di balik tirai sutra abu-abu yang terbuka setengah, cahaya senja menyusup masuk, memantul di lantai marmer Italia yang dingin. Aku duduk di kursi kulit coklat tua, secangkir kopi Sumatera tanpa gula menguap pelan di tangan kanan, sementara di kiri, sebuah undangan kecil berlapis emas bertengger diam di atas meja kopi dari kayu jati Jepara. Reuni Akbar Angkatan 2010, SMA Negeri 1 Sukorejo. Nama sekolah itu sendiri seperti lonceng tua yang tiba-tiba berdentang di relung paling dalam memoriku. 15 tahun. Hampir separuh usiaku. Aku, Kaisar Mahendra, kini berusia 32. Pendiri dan CEO Kaisar Group, konglomerat yang membawahi bidang properti, teknologi finansial, dan pendidikan, namun di mata mereka dulu, aku hanyalah si gembel dari gang belakang pasar. Aku menatap undangan itu lebih lama. Desainnya mewah. Foil emas di atas kertas linen tebal, logo sekolah berhiaskan pita merah putih, dan di bagian bawah tertulis, "Kehadiran Anda adalah kehormatan bagi kami." Kehormatan. Kata yang dulu tak pernah mereka sisakan untukku. Aku menutup mata, dan tiba-tiba, aku kembali ke tahun 2008. Panas menyengat di halaman sekolah berdebu. Aku duduk sendirian di bawah pohon rindang dekat kantin, membungkus nasi sisa kemarin dengan daun pisang, lauknya hanya sambal dan telur asin retak. Seragamku lusuh, kancing atas terlepas karena kainnya sudah tipis dimakan waktu. Di kejauhan, suara tawa keras menggelegar, Bara dan gengnya dikelilingi murid-murid yang berebut jadi teman mereka. Bara memakai sepatu Nike terbaru, tas kulit impor, dan jam tangan yang harganya lebih mahal dari seluruh isi rumahku. Lihat. Si Kaisar lagi makan nasi jadul lagi. Teriaknya semenirukan suara nenek-nenek. Mau kebalikan Indomie, Kais? Tapi jangan lupa bayar. Kau kan punya uang dari ngemis di terminal? Tawa mereka menggema. Aku diam, menunduk. Menelan rasa malu seperti menelan duri. Cinta, gadis paling populer di angkatan, dengan rambut panjang hitam berkilau dan senyum yang bisa membunuh, hanya tersenyum simpul dari kejauhan. Ia tak ikut menertawakan. Tapi ia juga tak pernah membela. Itu lebih menyakitkan, Kaisar. Kamu boleh pintar, tapi kamu tetap kampungan, katanya suatu hari dengan suara pelan tapi menusuk. Orang kayak kamu nggak akan pernah masuk dunia kami. Dunia mereka. Dunia yang sekarang justru kupimpin dari balik ruang rapat ber-AC. Aku membuka mata. Jakarta masih di sana. Hujan masih turun. Tapi masa lalu tak pernah benar-benar pergi. Ponsel bergetar di saku jasku. Berlian kecil di sisi kiri berkilat saat ku sentuh. Pesan dari asisten pribadiku, Rakatuan. Rolls-Royce Phantom sudah siap di garasi. Helikopter ke Bandara Halim juga standby. Tapi, apakah Anda yakin dengan rencana ini? Aku tersenyum tipis. Ya, aku yakin. Aku tidak datang ke reuni itu untuk pamer kekayaan. Saya mau untuk satu alasan sederhana. Mengujimu, Bara. Mengujimu, cinta. Menguji kalian semua yang dulu menilai manusia dari kantongnya, bukan dari jiwanya. Aku akan datang bukan sebagai Kaisar Mahendra, pemilik 12 perusahaan dan aset senilai triliunan, tapi sebagai pengemis, dengan baju compang-camping, sandal jepit putus, dan tas kain lusuh yang dulu kubawa ke sekolah. Aku ingin tahu, setelah 15 tahun, apakah kalian masih sama? Apakah kalian masih buta terhadap manusia selama ia tak memakai label designer? Aku berdiri, meletakkan cangkir kopi. Langkahku pelan menuju lemari pakaian. Di dalam, tersimpan satu set pakaian lusuh, kaos oblong pudar, celana kain dengan noda tanah, jaket tipis berlubang di siku. Aku membelinya dari pasar loak di Bekasi, lalu meminta timku untuk menuaikannya secara alami. Dikubur seminggu di tanah lembab, lalu dijemur di bawah terik. Di sampingnya, tergantung seragam SMA-ku yang asli, masih tersimpan rapi dalam kotak kaca, seperti artefak sejarah pribadi. Di saku dada, terselip medali emas Olimpiade Matematika tingkat Provinsi 2009, satu-satunya kebanggaanku waktu itu. Satu-satunya bukti bahwa nilai manusia bukan diukur dari dompetnya, tapi sekarang, medali itu sedang dilelang di reuni. Kudengar dari grup alumni yang sengaja kumasuki dengan akun palsu. Barang nostalgia langka. Medali emas milik mantan anak kampung yang kabarnya nggak lulus kuliah dan jadi pemulung. Mereka tertawa.
Lagi, tapi kali ini tawanya akan jadi jeritan penyesalan. Aku mengenakan jaket lusuh itu. Rasanya asing di kulit yang terbiasa dibalut sutra dan kasmir. Tapi justru di sanalah kenyataan sejati bersembunyi. Bukan di balik kemewahan, tapi di balik keberanian untuk tetap jadi manusia ketika dunia menolak mengakuimu sebagai bagian dari mereka. Sebelum pergi, aku berhenti di depan cermin tinggi di lorong. Di sana, bukan lagi kaisar si miliarder. Di sana hanya seorang pria muda dengan mata lelah, baju kumal, dan sandal jepit yang tali kirinya nyaris putus. Tapi di balik tatapannya, ada kilatan yang tak bisa dibeli dengan uang. Harga diri. Aku mengambil tas kain. Di dalamnya, 1 botol air mineral, roti tawar, dan handphone murah. Langkahku keluar mansion. Hujan masih turun. Rolls-Royce hitam mengilap menunggu di halaman, tapi aku tidak naik. Aku berjalan kaki ke terminal bis terdekat. Dari sini, perjalanan kembali ke masa lalu dimulai, dan aku tak tahu apakah Sukorejo masih sama, tapi yang pasti, aku sudah berubah dan malam reuni itu akan jadi malam yang tak akan mereka lupakan seumur hidup. Pagi buta. Kabut tipis menyelimuti terminal bis antar kota di pinggiran Jakarta. Udara lembab, bercampur bau knalpot, gorengan dan asap rokok para penumpang yang menunggu. Aku duduk di bangku kayu retak, tas kain lusuh di pangkuan, sandal jepit kiri yang tali pengikatnya nyaris copot membuatku sedikit pincang setiap melangkah. Tubuhku menggigil, bukan karena dingin, tapi karena sensasi asing, menjadi tak terlihat. Di balik kemewahan yang kusemprotkan setiap hari dengan parfum eksklusif dan kain linen, inilah realitas yang sering kulupakan, dunia di luar bubble-ku. Dunia yang tak peduli siapa namamu, selama kau tak membawa uang di tangan. Bus jurusan Sukorejo datang, tua, catnya mengelupas, knalpotnya mengaum seperti binatang kesakitan. Aku naik, menyerahkan uang receh yang kusiapkan dari dompet murah berisi koin dan lembaran kecil. Supir melirikku sekilas, lalu mengangguk datar. Tak ada sapa, tak ada senyum, hanya transaksi. Selama perjalanan 8 jam itu aku mengamati. Seorang ibu muda membopong anaknya yang menangis, penjual jamu gendong menawarkan minuman herbal dengan suara parau, 2 pekerja migran berdebat soal upah yang belum dibayar. Semua hidup dalam ritme yang tak pernah kudengar di ruang rapat ber-AC. Di sini, uang bukan angka di rekening, tapi nafas yang harus diperjuangkan tiap hari. Aku menatap jendela. Sawah menghampar. Gunung menjulang di kejauhan. Sukorejo kotaku makin dekat kota ini berubah. Dulu alun-alun hanya dihiasi lapak bakso dan warung kopi tenda. Kini ada food court mewah dengan AC dan wifi gratis. Mall 2 lantai berdiri megah di bekas lahan kosong tempat kami main gundu dulu. Namun, ketimpangan sosial justru kian nyata. Di depan dealer motor premium, seorang anak kecil mengais sampah di selokan, tangannya hitam oleh lumpur, aku menyewa kamar di losmen kecil di pinggir pasar, tempat yang dulu kubayangkan sebagai istana saat masih tinggal di gubuk bambu bersama ibu. Kamar ini berukuran 2-3 meter, berdinding triplek, atapnya bocor, dan kamar mandinya bersama. Tapi harganya murah, 15.000 semalam. Aku melepas jaket lusuh, mencuci muka di baskom plastik retak. Airnya keruh, berbau besi. Tapi justru disinilah aku merasa paling jujur pada diriku sendiri. Sore itu, aku berjalan menyusuri jalan utama. Tujuanku, mencari makan, dan mungkin melihat wajah lama. Di dekat warung nasi Padang, seseorang memanggilku. Mas, tunggu, aku berhenti. Suara itu hangat, familiar. Tapi tak kuingat dari mana. Seorang pria muda berbaju kemeja lengan pendek, sudah kusam, tapi rapi, berlari mendekat. Rambutnya agak gondrong, kacamata minus tebal, dan wajahnya penuh senyum tulus. Kamu baru datang? Tanyanya, napasnya masih tersengal. Aku mengangguk waspada. Iya, cari makan. Ia menatapku, lalu tertawa kecil. Kamu kayaknya bukan dari sini, ya? Atau mungkin lupa sama aku? Aku menggeleng pelan. Maaf, belum kenal. Ia tak tersinggung. Malah mengulurkan tangan. Namaku Dharma, guru SD di desa Tlogosari. Kalau kamu butuh tempat nginap lebih layak, aku punya kamar kosong di rumah. Gratis. Tahu kalau cuma mau makan, ayo. Aku traktir, aku terdiam, Dharma. Nama itu seperti kunci yang membuka peti kenangan. Dharma, satu-satunya yang tak pernah mengejekku di SMA. Ia dulu anak pendiam, sering duduk di belakang, tapi selalu meminjamkan buku catatannya padaku saat aku ketinggalan pelajaran.
Bahkan saat aku dihina karena bau keringat usai ngantar jajanan, Dharma diam-diam menyodorkan sapu tangan bersih. Tapi kini, ia tak mengenaliku dan tetap memperlakukanku layaknya manusia. Kamu nggak takut aku ngemis? Tanyaku pelan, pura-pura ragu. Dharma tertawa. Kalau takut, aku nggak jadi guru. Di sekolahku, separuh murid makan nasi tanpa lauk. Tapi mereka tetap punya mimpi. Mimpi itu nggak butuh uang buat tumbuh. Cuma butuh hati yang percaya. Aku menelan ludah. Mataku hangat. Terima kasih, kataku lirih. Kami duduk di warung nasi. Dharma memesan 2 porsi, rendang, daun singkong, telur dadar. Ia makan lahap tanpa peduli penampilanku yang lusuh. Bahkan ia menawarkan sambal ekstra. Katanya pedas itu bikin hidup lebih terasa. Obrolan kami mengalir. Ia bercerita tentang murid-muridnya yang harus jalan kaki 5 kilometer tiap hari. Tentang kepala sekolah yang korupsi dana bos. Tentang mimpinya membangun perpustakaan kecil di desa. Aku hanya mendengar. Tapi dalam diamku, hati ini berbisik. Inilah orang yang layak dihargai. Bukan karena apa yang ia miliki, tapi karena apa yang ia beri. Sebelum berpisah, Dharma menepuk bahuku. Kalau besok mau ke reuni, hati-hati. Katanya Bara dan Cinta datang bawa mobil mewah. Mereka bilang ini reuni elite only. Jangan heran kalau nanti mereka jutek sama yang enggak sesuai kasta. Ia tersenyum getir. Tapi kamu jangan khawatir. Kalau mereka macam-macam, bilang aja kamu kenal Dharma. Aku nggak punya uang, tapi aku punya lidah. Dan lidahku nggak takut ngomong jujur. Aku tersenyum, senyum pertama yang tulus sejak meninggalkan Jakarta. Terima kasih. Dharma, ia mengangguk, lalu pergi dengan sepeda ontel tuanya. Tas kanvas berisi buku pelajaran menggantung di stang. Aku berdiri di tengah jalan, menatap punggungnya yang semakin menjauh. Di balik debu dan terik matahari ia bersinar, bukan karena emas, tapi karena kebaikan yang tak pernah diminta imbalan. Malam itu aku kembali ke losmen. Hujan turun lagi. Di kamar sempit itu, aku duduk di lantai, memegang medali emas yang kusembunyikan di kantong dalam jaket. Aku tak tahu bagaimana medali itu bisa sampai ke tangan panitia reuni. Tapi besok, aku akan menghadapinya. Bukan sebagai miliarder, tapi sebagai kaisar yang dulu dihina, kini kembali untuk melihat siapa yang masih manusia, siapa yang hanya topeng berlapis emas. Dan di antara semua orang di kota ini, hanya Dharma yang tak perlu melihat wajahku untuk mengenali jiwaku. Matahari pagi menyengat di langit Sukorejo, langit biru tanpa awan, seolah alam ikut merayakan kemewahan yang akan segera ditumpahkan di Hotel Grand Savana, tempat reuni akbar SMA Negeri 1 Angkatan 2010 digelar. Aku berdiri di depan gerbang hotel, memandang bangunan megah itu seperti melihat istana yang dulu kupimpikan hanya dalam mimpi anak kampung. Grand Savana menjulang 5 lantai. Dindingnya berhiaskan marmer putih, pintu utamanya berlapis emas palsu yang berkilau menyilaukan. Di depan, mobil-mobil mewah berjejer rapi. Mercedes-Benz E-Class, BMW X5, bahkan sebuah Porsche Cayenne berwarna merah menyala yang pasti milik Bara. Di seberang jalan, tukang parkir berseragam rapi mengatur lalu lintas dengan walkie-talkie. Matanya waspada terhadap siapapun yang tak layak mendekat. Aku menarik napas dalam. Pakaian lusuhku, kaos oblong pudar bergambar logo sekolah yang sudah luntur, celana kain berlubang di lutut, dan sandal jepit yang tali kirinya nyaris putus, terasa semakin berat di tubuh. Bukan berat fisik, tapi berat penghinaan yang akan segera datang. Langkahku maju, belum sempat menyentuh pegangan pintu kaca otomatis, seorang pria berjas hitam dengan earpiece berlari mendekat. Oh, berhenti! Serunya, suaranya tajam seperti pisau. Aku berhenti. Ini acara tertutup. Khusus tamu undangan. Ia menatapku dari ujung rambut hingga sandal, matanya menyipit penuh curiga. Kamu siapa, pengemis? Atau tukang sampah yang nyasar? Beberapa tamu yang baru turun dari mobil menoleh. Ada yang tertawa kecil. Seorang wanita berkebaya merah muda berpayet emas menutup hidung dengan sapu tangan sutra, seolah bauku mengganggu aromanya. Saya diundang, kataku pelan, mengeluarkan undangan dari dalam tas kain. Pria itu merebutnya kasar, lalu membaca. Alisnya naik. Kaisar Mahendra? Ini nama asli? Ya, ia mendengus. Jangan bohong. Kaisar Mahendra itu miliarder, punya jet pribadi, bukan kayak kamu. Ia mengembalikan undangan seakan menyentuh sampah. Pergi sana. Jangan ganggu acara orang kaya. Aku tak bergeming. Undangannya asli. Cek di daftar tamu.
Ia menghela napas kesal, lalu berjalan ke meja penerima tamu di lobi. Di sana, seorang wanita cantik berambut ikal, panitia utama, sekaligus mantan ketua OSIS, sedang sibuk menyambut tamu dengan senyum mewah dan kalung mutiara asli yang menggantung di lehernya. Ning, ada orang kayak ngaku diundang. Namanya Kaisar Mahendra, kata si penjaga. Ning, nama yang kuingat sebagai salah satu pengikut setia Bara dulu, tertawa nyaring. Kaisar, si cacing kampung itu? Jangan bercanda. Dia mungkin mati kelaparan di selokan Jakarta. Tawa mereka bergema. Beberapa tamu mendekat, penasaran. Aku berdiri di tengah lobi, dikelilingi manusia berpakaian desainer, parfum mahal, dan cincin berlian, seperti binatang asing di kebun binatang mewah. Tiba-tiba, suara perempuan yang kukepalai sejak SMA menyayat udara. Loh, ini bukan si Kaisar? Aku menoleh. Dan jantungku berdetak lebih kencang. Cinta berdiri di sana, mengenakan kebaya transparan berwarna emas muda, dipadu rok pensil hitam ketat yang membalut pinggul sempurna. Rambutnya di-blow mengembang, matanya ditata dengan eyeliner tajam, bibirnya merah seperti darah segar. Di lehernya, kalung berlian kecil berkilauan, hadiah dari brand ambasadornya sendiri. Cinta Beauty, merek kosmetik yang kini sedang naik daun. Ia tersenyum, tapi bukan senyum hangat. Ini senyum predator. Wah, kamu masih hidup ya? Katanya sambil mendekat, suaranya manis tapi menusuk. Aku kira kamu jadi pengemis beneran di Terminal Tanjung Priok. Beberapa orang tertawa. Seorang pria berjas Armani bahkan mengeluarkan ponsel. Mulai merekam, aku diam, menatapnya. Matanya tak lagi hangat seperti dulu. Hanya cermin kosong yang memantulkan ambisi. Saya diundang, kataku lagi. Suaraku tetap tenang. Ah, iya, undangan, Cinta mendesis. Lalu berbisik pelan hanya untukku. Tapi di sini, undangan enggak cukup. Kamu butuh kelas, Kaisar, dan kamu enggak punya. Ia berbalik, lalu berseru ke seluruh lobi. Teman-teman, lihat siapa yang datang. Si jenius miskin kita masih pakai sandal jepit loh. Nostalgia banget ya. Tawa meledak. Kamera berkedip-daka lalu dari arah lift utama. Suara tegas menggelegar. Dasar enggak tahu malu. Semua diam, Bara muncul. Ia mengenakan setelan jas abu-abu gelap dari Tom Ford, jam tangan Patek Philippe, dan sepatu kulit Italia yang bersih mengilap. Rambutnya disisir rapi ke belakang, janggut tipisnya terawat. Model CEO muda yang sering muncul di sampul majalah Forbes Indonesia. Ia berjalan mendekat, sorot matanya penuh jijik. Kamu pikir ini tempat amal? Reuni ini buat orang yang sudah sukses, bukan buat orang yang gagal dan ngemis perhatian. Ia menoleh kening. Kalau dia nggak pergi dalam 1 menit, panggil satpam. Buang dia ke tempat sampah, biar sesuai tempatnya. Aku menatap Bara. Di matanya aku masih melihat anak SMA yang dulu membakar buku catatanku hanya karena iri aku menang Olimpiade. Tapi kini, kebenciannya disamarkan dalam jas mahal dan senyum palsu. Nama saya di daftar tamu, kataku pelan. Undangan saya asli, Bara tertawa sinis. Nama bisa dipalsukan. Tapi nasib, enggak bisa bohong. Nasibmu tetap di bawah, Kaisar. Selamanya. Ia berjalan melewatiku, sengaja menyenggol bahuku dengan siku, keras. Lalu berbisik, kalau kamu enggak pergi, aku jamin kamu enggak akan bisa jalan keluar dengan muka utuh. Tapi aku tak bergerak. Karena di balik semua penghinaan itu, aku tahu, inilah ujian sesungguhnya. Bukan ujian kekayaan, tapi ujian kemanusiaan. Dan malam ini, mereka akan melihat siapa yang benar-benar manusia, dan siapa yang hanya topeng emas di atas jiwa yang busuk. Aku menatap ke dalam ballroom melalui pintu kaca. Di dalam chandelier kristal menggantung megah, meja-meja bundar berhiaskan bunga mawar putih, dan di panggung utama, spanduk besar bertuliskan, Reuni Elit, 15 tahun meraih bintang. Aku tersenyum kecil. Ya, aku akan masuk. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai cermin. Dan ketika mereka akhirnya melihat bayangan mereka sendiri di mataku, mereka akan takut, karena di mata seorang pengemis, mereka melihat kehampaan diri mereka sendiri. Ballroom Grand Savana bergetar oleh dentuman musik elektronik yang dipadukan dengan alunan gamelan modern. Perpaduan aneh antara tradisi dan kemewahan instan yang khas masyarakat urban Indonesia. Lampu-lampu spot berputar, chandelier kristal memantulkan cahaya keemasan ke setiap sudut ruangan,
Dan para alumni berdesakan di meja-meja bundar berlapis kain satin merah, gelas kristal di tangan, tawa mereka nyaring seperti pesta yang ingin membuktikan keberhasilan, bukan merayakan persahabatan. Aku duduk sendirian di pojok paling jauh dari panggung, di kursi cadangan yang sengaja diletakkan dekat pintu darurat, seolah menjadi pengingat. Kamu boleh masuk, tapi jangan lupa tempatmu. Tidak satu pun orang mengajakku bicara. Bahkan pelayan pun melewatkanku saat membagikan kanape foie gras dan koktail mangga madu. Aku tak peduli. Aku di sini bukan untuk makan. Aku di sini untuk satu hal, melihat. Dan melihatlah aku. Di atas panggung, MC berjas putih dengan rambut disisir ke samping memegang mikrofon emas. Suaranya menggelegar penuh semangat palsu. Saudara-saudara alumni yang terhormat, kita akan memasuki sesi puncak malam ini, lelang amal nostalgia. Semua hasil akan disumbangkan ke sekolah kita tercinta, tentu dengan syarat hanya barang-barang yang berkelas yang layak dilelang. Tepuk tangan bergemuruh. Di meja depan, Bara duduk santai, segelas whisky single malt di tangan. Lengan kiri melingkar di bahu cinta yang tersenyum puas. Mereka seperti raja dan ratu malam ini, dan dunia ini memang milik mereka. Lalu MC mengangkat sebuah kotak beludru merah dari meja di sampingnya. Barang pertama adalah medali emas Olimpiade Matematika tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2009, milik salah satu alumni kita yang dulu terkenal pintar. Tapi sayang, nasibnya kurang beruntung. Ia tertawa kecil, disusul gelak tawa penonton. Katanya, dia sekarang jadi pemulung di Jakarta. Tapi medali ini masih asli, masih berkilau. Siapa tahu ada yang ingin membeli kenangan atau sekadar koleksi barang antik dari zaman kampung dulu? MC membuka kotak itu, dan di sana, di atas beludru merah yang kontras dengan nasib pemiliknya, terbaring medali emas itu, medali yang kuperoleh setelah begadang, semalaman menyelesaikan soal integral 3 dimensi. Medali yang kusembunyikan di bawah kasur dari ibu, agar ia tak menjualnya demi bayar utang listrik. Medali yang menjadi satu-satunya bukti bahwa aku, Kaisar, pernah diakui. Meski hanya oleh sistem, bukan oleh manusia. Hatiku mengejang. Tapi sebelum aku sempat bereaksi, Bara berdiri! Saya ambil inisiatif jadi opening bidder! Serunya, suaranya penuh kemenangan. Saya tawar 500.000. Tepuk tangan riuh. Beberapa orang bersiul. Luar biasa, Mas Bara. Puji MC, ada yang mau menawar lebih tinggi? Tak ada yang angkat tangan. Semua tahu ini bukan lelang serius. Ini pertunjukan. Pertunjukan penghinaan yang dikemas sebagai amal. Satu-satunya yang layak punya medali ini adalah orang yang layak, lanjut Bara, lalu menatapku sambil tersenyum sinis. Kecuali, kalau si pemiliknya berani maju dan beli kembali medali mainannya, semua mata tertuju padaku. Aku perlahan berdiri, langkahku pelan, tapi pasti. Sandal jepitku berdecit di lantai marmer. Setiap langkah terasa seperti menyeberangi jurang, bukan karena takut, tapi karena luka lama kembali terbuka. Aku berdiri di depan panggung, menatap Bara, lalu MC. Saya mau beli medali itu, kataku. Keheningan sesaat. Lalu, hahaha. Bara tertawa terbahak-bahak. Cinta ikut tertawa, menutup mulut dengan tangan berhias cincin berlian. Kamu mau beli? Ejek Bara. Dengan apa? Uang receh dari ngemis di lampu merah? Beberapa orang mengangguk, seolah ini lucu. MC tersenyum canggung. Maaf mas, lelang ini tunai. Dan minimal bid adalah 500.000. Aku mengeluarkan dompet murah dari saku celana. Semua mata tertuju. Dompet itu lusuh, kancingnya nyaris lepas. Perlahan, kubuka dan menunjukkan tumpukan uang receh. Ribuan, 5 ribuan, 10 ribuan. Total mungkin tak sampai 200.000. Suara tawa meledak. Wah, dia bawa uang jajan anak SD. Teriak seseorang. Cinta berdiri. Berjalan mendekat dengan langkah anggun. Ia mengeluarkan dompet kulit Hermes dari tas kecilnya, lalu mengambil selembar uang kertas 50.000 dan menjulurkannya ke arahku dengan 2 jari, seperti memberi makan anjing. Ambil. Kaisar, katanya, suaranya manis tapi menghina. Ini buat kamu. Kasihan lihatnya. Mungkin cukup buat beli nasi bungkus dan mimpi. Ia tertawa kecil, lalu berbisik. Kamu memang enggak pernah berubah. Masih kayak dulu, miskin, malu-maluin, dan enggak tahu tempat. Aku menatap uang itu. Kertas itu bersih baru. Tapi di mataku, ia lebih dikotor daripada lumpur di selokan. Aku tidak mengambilnya. Sebaliknya, aku menatap cinta lurus ke matanya. Dan untuk pertama kalinya sejak tadi, ia sedikit menghindar.
Terima kasih, kataku pelan. Tapi aku tidak butuh belas kasihanmu. Bara turun dari panggung, berjalan ke arahku. Ia berdiri tepat di depan, tingginya sedikit lebih tinggi, seolah ingin menutup bayanganku. Kamu tahu kenapa kamu gagal, Kaisar? Bisiknya suara hanya untukku. Karena kamu terlalu bangga jadi manusia. Dunia ini nggak butuh manusia. Dunia butuh performa dan kamu nggak punya apa-apa. Ia berbalik, lalu berteriak ke seluruh ballroom. Baik, karena tidak ada yang serius mau beli medali ini, dan karena pemilikan ini yang nggak mampu, maka medali ini akan dihadiahkan. Tepuk tangan lagi, tapi Bara tersenyum licik. Karena ini malam nostalgia, mari kita bikin lucu. Kalau si Kaisar benar-benar sayang medali ini, berlututlah di sini. Minta dengan hormat. Bilang, tolong saya miskin, saya butuh medali itu kembali, dan aku akan kasih. Semua diam, menunggu. Aku menatap medali di tangan MC. Emasnya berkilau seperti matahari kecil yang terjatuh ke dunia yang gelap. Dan di kepala, suara ibu berbisik, "Nak, harga diri itu nggak bisa dijual. Sekalipun kau lapar." Aku menarik napas. Lalu, perlahan, aku berkata, suara tenang, tapi menggema di seluruh ruangan yang tiba-tiba hening. Aku lebih memilih kehilangan medali daripada kehilangan harga diri. Bara tertegun, cinta membelalak. Dan di pojok ruangan, Dharma, yang diam-diam duduk di meja belakang, mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Bara wajahnya memerah. Ia menatapku dengan mata penuh amarah. Kalau begitu, katanya suaranya bergetar, kamu nggak layak dapat apa-apa. Ia merebut medali dari tangan MC, lalu berjalan ke tempat sampah kristal di samping panggung, tempat sampah mewah berlapis emas. Penuh ironi, kalau kamu nggak mau berlutut, ujarnya dia mengangkat medali tinggi, maka ini tempatnya. Dan dengan gerakan dramatis, ia bersiap melempar medali itu ke dalam tempat sampah. Aku tidak bergerak, karena aku tahu, ini bukan akhir, ini adalah awal dari kehancuran mereka. Dan di detik itulah, pintu ballroom terbuka dengan dentuman keras, semua menoleh. Dan waktu berhenti. Detik itu membeku seperti kaca yang retak tapi belum pecah. Bara masih mengangkat medali emas di udara, tangan kanannya gemetar, bukan karena ragu, tapi karena amarah yang memuncak. Matanya menyala, wajahnya memerah, napasnya berat. Di sekelilingnya, ratusan pasang mata menatap dengan campuran keingintahuan, kekejaman, dan antisipasi, seperti penonton sirkus yang menunggu badut jatuh dari tangga. Lihat, seru Bara, suaranya menggema di ballroom yang tiba-tiba sunyi. Dia nggak mau berlutut. Dia lebih sayang harga diri daripada kenangannya sendiri. Tapi di dunia nyata, Kaisar harga diri nggak bisa bayar listrik. Ia tertawa, tapi tawanya terdengar hampa, seperti orang yang berusaha meyakinkan diri sendiri. Cinta berdiri di belakangnya, tersenyum puas. Biarkan saja, Bara. Dia memang nggak pernah cocok di antara kita. Biar dia ingat seumur hidup, dia bukan siapa-siapa. Kata-kata itu menusuk, bukan karena pedih, tapi karena familiar. Aku pernah mendengarnya 15 tahun lalu, di halaman sekolah yang sama, dari mulut yang sama. Tapi kali ini, aku tak lagi anak kecil yang menunduk. Aku berdiri tegak, pandanganku tak menghindar. Aku menatap Bara, lalu cinta, lalu satu persatu wajah-wajah di ruangan itu, mantan teman sekelas yang dulu pura-pura ramah hanya karena takut nilaiku lebih tinggi. Guru BK yang diam saat aku dihina, bahkan penjaga sekolah yang pernah menolakku masuk karena seragamku kotor. Semua mereka ada di sini. Dan semua mereka diam, karena diam adalah bentuk persetujuan. Bara menatapku sekali lagi. Lalu dengan gerakan dramatis, ia mengayunkan tangan, siap melempar medali itu ke dalam tempat sampah kristal berlapis emas yang sengaja diletakkan di panggung sebagai simbol ironi. Kemewahan yang tak peduli nilai di balik benda. Waktu seolah melambat. Aku melihat medali itu, emas, dingin, berkilau, melayang di udara sejenak, sebelum jatuh ke dalam lubang hitam tempat sampah. Tapi sebelum ia menyentuh dasar, pintu ballroom terbuka dengan dentuman keras, bukan karena angin, bukan karena kesalahan mekanis, tapi karena dua lelaki berjas hitam, tinggi besar, berjalan masuk dengan langkah serempak, seperti pasukan khusus yang sedang menjalankan misi. Di belakang mereka, seorang pria paruh baya berjas abu-abu rapi, rambutnya disisir rapi, membawa tablet digital dan tas kulit, Raka, asisten pribadiku. Seluruh ruangan terperangah,
Beberapa wanita menjerit pelan. Seorang pria menjatuhkan gelas whiskinya. MC terdiam, mikrofon tergantung di udara. Kedua pengawal itu berjalan, lurus ke tengah ballroom tanpa menoleh ke kiri atau kanan, lalu berhenti tepat di depanku. Mereka berlutut, bukan berlutut seperti bara. Menuntut. Tapi berlutut dengan sikap hormat penuh, kepala menunduk, tangan di lutut, tubuh tegak. Lalu, dengan suara lantang yang memantul di dinding marmer, keduanya berseru serempak, Tuan Kaisar, dunia seakan runtuh, bara membeku di tempat. Medali masih di tangannya, belum sempat dilempar. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Cinta pucat. Matanya membelalak, tangannya yang menggenggam gelas koktail bergetar. Lalu gelas itu jatuh, pecah berkeping di lantai. Dari meja belakang, Dharma berdiri perlahan. Matanya berkaca-kaca. Ia menatapku, dan untuk pertama kalinya ia mengenaliku. Tapi bukan karena wajahku, karena sikapku. Raka melangkah maju. Ia berhenti di sampingku, lalu membungkuk dalam-dalam, lebih dalam dari yang pernah dilakukan siapapun di ruangan ini. Tuan, katanya, suaranya tenang tapi menggema. Semua dokumen sudah siap. Kontrak penghentian investasi di Baratek dan Cinta Beauty bisa ditandatangani malam ini? Atau Tuan ingin memberi mereka waktu untuk minta maaf lebih lama? Keheningan mutlak. Tak ada yang berani bernapas. Aku perlahan melepas topi lusuh yang menutupi sebagian wajahku. Rambutku yang biasanya rapi dengan sedikit gel, kini acak-acakan. Tapi itu tak mengurangi aura yang tiba-tiba mengalir dari tubuhku. Aku menatap Bara, langsung ke matanya. Lalu, dengan suara tenang, tapi cukup keras untuk didengar seluruh ruangan, aku berkata, Bara, kamu lupa bayar dividen QT ke Kaisar Group bulan lalu. Jantung seluruh ruangan berhenti, Bara terhuyung mundur, seperti baru dipukul palu godam. Ke Kaisar, gumamnya suaranya bergetar, aku tak menjawab. Aku hanya menoleh ke Raka. Medalinya, kataku pelan. Raka langsung bergerak. Hanya mengambil Mary dari tangan Bara yang kini lemas seperti boneka kain. Lalu dengan sapu tangan sutra putih, ia membersihkannya, seolah menyucikan benda suci yang telah dinodai. Ia menyerahkannya padaku. Aku memegang medali itu, dingin, berat, penuh kenangan. Lalu, aku menatap Cinta. Cinta, kataku, suaraku tak bernada, tapi menusuk. Aku senang brandmu berkembang. Sayangnya, investor utamamu, aku, merasa nilaimu kini bukan pada produkmu, tapi pada karaktermu. Dan malam ini kamu menunjukkan karakter yang tidak layak dibiayai. Matanya melebar. Air mata mulai mengalir. Kaisar, aku nggak tahu itu kamu. Maafkan aku. Diam. Potongku tegas, aku tak marah. Tapi aku kecewa. Badan kekecewaan dari orang yang pernah mencintaimu jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. Aku menatap seluruh ruangan. Kalian semua datang ke sini untuk membuktikan siapa yang paling sukses. Tapi malam ini, kalian justru membuktikan siapa yang paling hampa. Aku berhenti sejenak lalu menambahkan. Uang bisa membeli mobil mewah, pakaian desainer, bahkan gelar. Tapi uang tidak bisa membeli harga diri atau mengembalikan kepercayaan yang sudah kalian hancurkan. Bara jatuh duduk di lantai, wajahnya tertunduk. Cinta menangis, tangannya menutup mulut. Tapi aku tak peduli, karena ujian ini bukan untukku. Ujian ini untuk mereka. Dan mereka gagal. Total. Aku menoleh ke Dharma, yang masih berdiri di antara kerumunan yang kini diam 1000 bahasa. Dharma, panggilku. Ia mengangguk, lalu berjalan perlahan ke arahku, melewati meja-meja mewah, melewati wajah-wajah yang kini memerah karena malu. Saat ia berdiri di sampingku, aku meletakkan tangan di bahunya. Terima kasih, kataku pelan, hanya untuknya. Kamu satu-satunya yang tidak perlu melihat label di bajuku untuk melihat siapa aku. Ia tersenyum, senyum tulus yang tak pernah kubeli dengan uang. Dan di tengah ballroom yang penuh kemewahan palsu, kami berdiri, dua manusia yang dihina oleh dunia, tetapi tak pernah kehilangan kemanusiaannya. Di belakangku, Bara mencoba berdiri, suaranya parau. Kaisar, tunggu, aku bisa jelaskan. Aku tak menoleh, karena aku tahu mereka belum benar-benar paham. Tapi besok, setelah saham mereka anjlok, setelah brand mereka kolaps, setelah dunia menjauh, mereka akan mengerti bahwa kelas sejati bukan diukur dari apa yang kau pakai,
Tapi dari bagaimana engkau memperlakukan orang yang tak punya apa-apa? Ballroom Grand Savana yang tadi gemuruh oleh tawa, cemoohan, dan denting gelas kristal kini terbenam dalam keheningan yang nyaris sakral. Udara terasa lebih berat dari sebelumnya, seperti seluruh ruangan ditelan oleh gravitasi rasa malu. Lampu-lampu spot yang tadinya membanjiri panggung dengan cahaya megah kini terasa seperti sorotan pengadilan, menyoroti wajah-wajah yang mulai retak oleh penyesalan. Aku masih berdiri di tengah lantai marmer, medali emas di genggaman, Dharma di sampingku, dua sosok yang dulu dianggap debu kini berdiri seperti tiang yang tak goyah di tengah badai. Di belakangku, Bara terduduk lemas, mulutnya terbuka namun tak mampu mengeluarkan suara. Cinta menangis di kursinya, kepala tertunduk, tangannya gemetar memegang handphone, mungkin mencoba menghubungi tim PR-nya. Atau mungkin berdoa agar ini hanya mimpi buruk, tapi ini nyata. Dan kebenaran itu tak bisa dilari. Raka, dengan sikap tenang yang kontras dengan kekacauan emosional di sekitarnya, melangkah maju, ia menerap ke arah MC yang masih memegang mikrofon dengan tangan berkeringat. "Silakan matikan musik," katanya pelan, namun cukup tegas untuk membuat MC langsung menekan tombol di panel kontrol. Musik berhenti. Hanya suara napas dan detak jantung yang terdengar, lalu Raka berjalan ke podium. Tanpa izin, tanpa ragu, ia mengambil alih mikrofon. "Untuk klarifikasi," ujarnya dengan suara profesional yang terlatih. "Tuan Kaisar Mahendra, CEO dan pendiri Kaisar Group, tidak hadir malam ini sebagai tamu biasa. Ia hadir untuk menguji." Ia menatap ke arah Bara, lalu ke Cinta, lalu ke seluruh ruangan. Dan hasilnya mengecewakan. Beberapa orang menunduk, lainnya saling berpandangan. Takut tatapan mereka bertemu denganku, Raka melanjutkan. Suaranya seperti palu yang mengetuk tiap kesalahan. Kaisar Group adalah pemegang 68% saham di Baratek, perusahaan startup yang didirikan oleh Bara Wijaya sejak 2018 dan yang baru saja mendapat pendanaan serisi dari investor global, yang sebenarnya dikendalikan oleh Tuan Kaisar secara tidak langsung. Bara menatapku, matanya membelalak. "Tidak, itu tidak mungkin. Aku bekerja sama dengan Visi di Singapura. Visi itu milik anak perusahaan kami di Cayman Islands," potong Raka dingin. "Dan sejak tadi sore, seluruh dana tersebut telah dibekukan." Tanpa pemberitahuan, Bara pucat pasi. Tubuhnya gemetar. Raka berpaling ke Cinta. Sementara itu, Cinta Beauty, brand kosmetik yang sedang viral, mendapat suntikan modal awal sebesar 12 miliar rupiah dari Kaisar Venture Capital. Kontrak investasi berisi klausa moral. Jika pemilik brand terbukti melakukan tindakan diskriminatif, rasis, atau merendahkan martabat manusia, investasi bisa ditarik serta-merta. Cinta menjerit pelan lalu berlari ke arahku, tapi salah satu pengawal menghalangi jalannya. "Kaisar, tolong. Aku salah. Aku nggak tahu itu kamu. Aku cuma ikut arus. Semua orang di sini juga begitu." "Tidak," kataku akhirnya, suaraku pelan tapi tajam seperti pisau cukur. "Tidak semua orang." Aku menoleh ke Dharma. Dia tidak. Dharma hanya mengangguk, matanya penuh kebanggaan, bukan pada kekayaanku, tapi pada prinsipku. Aku berjalan perlahan ke tengah panggung. Bukan untuk pamer, tapi untuk menutup bab yang terbuka terlalu lama. "Kalian pikir aku datang untuk membalas dendam?" Tanyaku menatap Bara dan Cinta bergantian. "Aku datang untuk melihat. Apakah setelah 15 tahun kalian masih manusia?" Aku berhenti sejenak. Tapi kalian justru membuktikan sebaliknya. Kemudian, aku mengucapkan satu kalimat yang akan menghantui mereka selamanya. "Aku tidak butuh uangmu untuk menghancurkanmu. Aku hanya butuh kebenaran, dan kalian sendiri yang memberikannya." Ruangan benar-benar hening, bahkan napas pun terasa terlalu keras. Bara mencoba berdiri, suaranya parau. "Kaisar, aku minta maaf. Aku rela apa saja, potongku. "Kau rela berlutut? Seperti yang kau tuntut dariku tadi?" Ia terdiam. Wajahnya memerah. "Tidak," lanjutku. "Karena kau tahu, berlutut itu memalukan. Tapi kau tidak peduli saat memaksaku melakukannya, kan?" Cinta jatuh berlutut sendiri. Bukan karena perintah, tapi karena putus asa. "Kaisar, tolong. Brandku akan hancur. Semua karyawanku, mereka butuh pekerjaan. Mereka punya harga diri," jawabku. "Dan kamu baru saja menunjukkan bahwa kamu tidak menghargainya."
Aku menatap seluruh ruangan. Bagi yang ikut menertawakan tadi, kalian bebas pergi. Tapi ingat, reputasi kalian sudah tersebar di grup alumni yang kumasuki dengan akun anonim. Dan video lengkap malam ini akan dikirim ke semua media, kecuali kalian berjanji tidak pernah mengulangi sikap seperti ini. Beberapa orang langsung mengangguk cepat. Ada yang bahkan buru-buru keluar, takut namanya tercoreng. Tapi aku tak peduli pada mereka. Aku hanya peduli pada satu hal. Keadilan. Bukan balas dendam, keadilan. Dan keadilan itu bukan tentang menghukum, tapi tentang mengembalikan keseimbangan. Aku menoleh ke Raka. Siapkan kontrak baru untuk Dharma. Jabatan Direktur Pendidikan di Kaisar Foundation dengan otoritas penuh atas program beasiswa untuk anak desa. Dharma terkejut. Kaisar, aku cuma guru SD. Kamu guru yang masih percaya pada manusia, potongku, menatapnya dengan mata penuh hormat. Itu lebih langka daripada miliarder. Ia menelan ludah, lalu mengangguk. Terima kasih. Sahabatnya di belakangku bara mencoba mendekat lagi. Kaisar, setidaknya beri aku waktu, aku menoleh. Dan untuk pertama kalinya malam ini, suaraku benar-benar dingin, seperti baja yang baru ditempa. Kamu punya waktu 5 menit untuk keluar dari ballroom ini. Sebelum aku memanggil media dan mempublikasikan transaksi gelapmu dengan investor bodong tahun lalu, bara membeku. Matanya membelalak. Kamu tahu soal itu? Aku tak menjawab. Aku hanya menatap jam tanganku. Jam biasa, bukan Patek Philippe, 4 menit 50 detik, tanpa kata. Bara berlari keluar ballroom, jasnya berkibar. Wajahnya penuh teror, cinta masih di lantai, menangis tanpa suara. Aku tak membantunya berdiri. Karena dunia ini harus belajar, tak semua air mata layak dihapus. Aku berjalan kembali ke Dharma, lalu menyerahkan medali emas kepadanya. Simpan ini, kataku. Bukan sebagai kenangan masa lalu, tapi sebagai pengingat kepintaran tanpa kebaikan, sia-sia. Tapi kebaikan tanpa kepintaran tetap mulia. Ia memegang medali itu dengan kedua tangan, seolah memegang sesuatu yang sakral. Di luar, malam semakin pekat. Tapi di dalam ballroom yang dulu penuh cahaya palsu, kebenaran akhirnya bersinar dan waktu yang sempat berhenti kini berdetak lagi. Tapi kali ini, berdetak untuk keadilan. Pagi datang lebih cepat dari biasanya. Atau mungkin aku hanya tak bisa tidur. Aku duduk di teras losmen kecil di pinggir pasar Sukorejo, secangkir kopi tubruk hangat di tangan, mata menatap langit jingga yang perlahan memudar menjadi biru muda. Udara masih lembab, bau tanah basah bercampur asap warung nasi uduk di seberang jalan. Di kejauhan, ayam berkokok, motor bebek mulai berderu. Ritme kehidupan yang jujur. Tak dibuat-buat oleh filter Instagram atau narasi kesuksesan instan. Namun, dunia di luar losmen ini bergetar. Sejak tadi subuh, berita tentang reuni malam kemarin sudah menyebar seperti api di musim kemarau. Grup WhatsApp alumni meledak. Media sosial dipenuhi klip video berdurasi 30 detik. Bara terjatuh, cinta menangis, 2 pengawal berlutut, dan aku, si pengemis, berdiri di tengah panggung dengan medali emas di tangan. Judul-judul viral bermunculan, miliarder menyamar. Jadi gembel, malah diusir dari reuni sendiri. Satu kalimat yang hancurkan karier bara dan cinta. Dia dikira pengemis, ternyata pemilik 12 perusahaan. Tapi yang paling menyentuh dan paling mengejutkan adalah respons dari warga biasa. Video itu dibagikan oleh penjual bakso, sopir angkot, guru honorer, dan ibu rumah tangga. Mereka menulis komentar seperti, akhirnya ada orang kaya yang nggak sombong. Aku nangis lihat Dharma dipilih jadi direktur. Dia guru SD di desa sebelah loh. Semoga bara dan cinta sadar, uang nggak bisa beli harga diri. Aku tersenyum kecil. Bukan karena pujian, tapi karena kebenaran akhirnya menemukan jalannya. Bahkan di tengah dunia yang terlalu sibuk mengejar citra. Ponsel murahku berdering. Layar menampilkan nama, Raka. Tuan, suaranya tenang seperti biasa, tapi ada getaran kepuasan di baliknya. Baratek resmi dihentikan operasinya tadi pagi. Saham anjlok 92% dalam 1 jam. Investor asing menarik semua dana. Aku mengangguk. Dance into Beauty? Sudah kami freeze. Toko online ditutup sementara. Influencer yang endorse-nya mulai melepas kolaborasi. Bahkan mantan karyawan mulai buka suara soal budaya kerja toksik di sana. Bagus, kataku pelan.
Bukan karena senang melihat mereka jatuh, tapi karena sistem akhirnya bekerja. Dunia bisnis Indonesia terlalu lama membiarkan kesuksesan jadi tameng untuk kekejaman. Ada satu hal lagi, Tuan, lanjut Raka. Bara menghubungi saya tadi. Ia memohon agar Tuan mau bertemu. Ia bilang, ia siap mengembalikan semua, termasuk medali itu. Aku menatap medali emas yang kini tergeletak di meja, berdampingan dengan cangkir kopi. Medalinya sudah kembali, jawabku. Tapi harga diri yang ia hancurkan semalam, tidak bisa dikembalikan dengan permohonan maaf. Aku berhenti sejenak, lalu menambahkan, tapi katakan padanya, jika ia benar-benar ingin bertobat, mulailah dari bawah. Bantu UMKM yang dulu ia remehkan. Bayar utang moralnya, bukan dengan uang, tapi dengan tindakan. Raka diam sejenak. Apa Tuan yakin ia akan lakukan itu? Tidak, jawabku jujur. Tapi aku memberinya kesempatan, bukan karena ia layak, tapi karena aku tidak ingin menjadi seperti dia. Siang itu, aku kembali ke pusat kota. Tapi bukan untuk pesta atau balas dendam. Aku menyewa aula pertemuan milik balai desa, bekas tempat kami dulu mengadakan lomba 17-an, dan mengundang siapa saja. Guru, pedagang, petani, tukang ojek, bahkan anak-anak yang kemarin mengais sampah di selokan. Aku berdiri di depan mereka, mari tim menengcerkan pakaian sederhana. Tapi kali ini, bukan penyamaran. Dia pilihan, saya bukan datang sebagai miliarder, kataku, suara menggema di ruangan yang penuh sesak. Saya datang sebagai kaisar, anak kampung yang pernah tidur di emper toko karena tak punya uang bayar kos. Beberapa orang mengangguk. Ada yang menyeka air mata. Saya tahu rasanya dihina karena bajumu lusuh. Diabaikan karena sepatumu jebol. Ditolak karena dompetmu kosong. Tapi saya juga tahu satu hal. Kemiskinan bukan aib. Ketidakadilan, itu yang aib. Aku mengumumkan 3 hal. Pertama, Kaisar Foundation akan membuka program beasiswa penuh untuk 100 anak dari keluarga tidak mampu di Sukorejo, tanpa syarat, kecuali mereka mau belajar. Kedua, aku akan membeli lahan kosong di belakang SMA Negeri 1 untuk dibangun pusat inkubasi UMKM. Tempat pelatihan gratis, modal awal, dash akses secara digital. Ketiga, dan yang paling mengejutkan, aku mengundang Dharma naik ke panggung. Mulai hari ini, kataku, menatap sahabatku yang masih terlihat gugup, Dharma bukan hanya guru SD. Ia adalah Direktur Pendidikan Kaisar Foundation untuk wilayah Jawa Tengah. Gajinya setara Direktur Utama. Tapi tugas utamanya bukan mengatur anggaran, tapi mengingatkan kami semua, pendidikan bukan alat untuk naik kelas sosial, tapi untuk memanusiakan manusia. Tepuk tangan meledak. Bukan tepuk tangan sopan, tapi tepuk tangan dari hati. Di antara kerumunan, aku melihat wajah-wajah yang kemarin hadir di reuni. Beberapa alumni yang dulu diam, kini datang dengan kepala tertunduk. Membawa anak-anak mereka, memohon agar diberi kesempatan ikut program UMKM, aku mengizinkan. Karena aku percaya, pensiunan yang ketua layak dihargai. Tapi aku juga tak lupa. Aku memanggil seorang reporter lokal yang datang meliput. Tolong sampaikan ke publik. Kataku, bahwa Kaisar Group tidak akan pernah berinvestasi di perusahaan yang membangun kesuksesan di atas penghinaan terhadap sesama. Malam itu, aku kembali ke losmen. Dharma duduk di luar, menungguku dengan senyum lelah tapi bahagia. Kau benar-benar berubah, Kaisar, katanya. Aku tidak berubah, jawabku. Aku hanya kembali ke diriku yang dulu, sebelum dunia mengajariku untuk takut jadi miskin. Ia tertawa kecil. Dan sekarang, kau mengajari dunia untuk tidak takut jadi manusia. Aku menatap langit malam Sukorejo. Bintangnya lebih terang di sini daripada di Jakarta. Dan untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, aku merasa pulang. Bukan karena kota ini, tapi karena di sini, di antara orang-orang sederhana yang masih percaya pada kebaikan. Aku dilihat, bukan karena apa yang kumiliki, tapi karena siapa aku sebenarnya. Matahari pagi menyinari halaman sekolah dasar di Desa Tlogosari, tempat Dharma mengabdi selama 8 tahun tanpa pernah meminta imbalan lebih dari senyum murid-muridnya. Bangunan sekolah itu sederhana, dinding plester yang mulai retak, atap seng berkarat, dan halaman berdebu yang jadi lapangan upacara sekaligus tempat bermain sepak bola. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada sesuatu yang megah, jiwa yang tak pernah goyah oleh godaan dunia. Hari ini, halaman itu penuh sesak.
Bukan hanya murid-murid SD Negeri 3 Tlogosari, tapi juga warga desa, kepala dusun, guru-guru dari sekolah tetangga, bahkan beberapa wartawan lokal yang mendengar kabar tentang guru desa yang jadi direktur miliarder. Mereka datang bukan untuk melihat kekayaan, tapi untuk menyaksikan keadilan yang akhirnya datang. Aku berdiri di depan podium kayu sederhana yang biasanya dipakai untuk upacara bendera. Di sampingku Dharma, masih mengenakan kemeja lusuh yang sama seperti kemarin. Tapi hari ini, matanya bersinar dengan cahaya baru. Bukan ambisi, tapi tanggung jawab. Saudara-saudara, kataku. Suara menggema di halaman yang sunyi. Hari ini bukan tentang aku. Hari ini tentang dia. Aku menepuk bahu Dharma. Ia tersipu, menunduk sebentar lalu mengangkat kepala. Kalian tahu siapa Dharma? Tanyaku ke kerumunan. Seorang anak kecil di barisan depan berteriak, guru kami. Benar, sahutku. Tapi lebih dari itu. Adalah satu-satunya orang di reuni kemarin yang tidak melihat bajuku lusuh, tapi melihat hatiku utuh. Desau kecil terdengar. Beberapa ibu mengusap air mata. Di dunia yang terlalu sibuk menghitung saldo rekening, Dharma masih menghitung senyum anak yang bisa membaca untuk pertama kalinya. Di tengah orang-orang yang berebut kursi paling depan, Dharma memilih duduk di belakang, tapi hatinya selalu di depan. Aku berhenti sejenak, lalu memenap Dharma. Oleh karena itu hari ini, Kaisar Foundation secara resmi menunjuk Dharma Wijaya sebagai Direktur Pendidikan Wilayah Jawa Tengah dengan otoritas penuh atas alokasi dana, pembangunan sekolah, pelatihan guru, dan program beasiswa. Kerumunan meledak dalam tepuk tangan. Anak-anak berteriak, Pak Dharma, Pak Dharma. Tapi Dharma tak langsung menerima. Ia menoleh padaku matanya serius. Kaisar, aku hanya guru SD. Aku nggak punya gelar S2, nggak pernah rapat direksi, nggak tahu apa-apa soal anggaran miliaran. Aku tidak memilihmu karena gelarmu, potongku lembut. Aku memilihmu karena hatimu. Karena kamu masih percaya bahwa anak petani punya hak yang sama dengan anak menteri. Karena kamu masih rela jalan kaki 5 kilometer demi mengajar, meski gajimu belum dibayar 3 bulan. Ia terdiam, lalu mengangguk perlahan. Kalau begitu, akan terima. Tapi dengan satu syarat. Apapun, kataku, jangan ubah aku jadi orang kota. Biarkan aku tetap tinggal di sini. Biarkan aku tetap pakai sepeda ontel. Dan jangan pernah biarkan uang mengubah aku jadi seperti mereka. Aku menatap matanya, dan di sana, aku melihat cahaya yang tak bisa dibeli, integritas. Janji, kataku nyusai acara, aku memang mengajak Dharma berjalan ke pematang sawah di belakang desa. Di sana, kami duduk di atas batu besar yang dulu jadi tempat kami bermain saat SMA, saat dunia belum memisahkan kami berdasarkan kelas. Kau tahu, kata Dharma sambil menatap sawah yang menghijau, aku sempat iri padamu dulu. Aku pikir kalau aku kaya seperti Bara, aku bisa ubah banyak hal. Aku juga dulu berpikir begitu, jawabku. Tapi sekarang aku tahu, uang hanya alat. Yang mengubah dunia adalah niat di baliknya. Ia tersenyum. Dan kau membuktikannya semalam. Kau punya kekuasaan untuk menghancurkan mereka, tapi kau memilih membangun kami. Karena aku tahu, kataku pelan, bahwa dendam hanya membuat luka baru, tapi kebaikan bisa menyembuhkan luka lama. Kami diam sejenak, menikmati angin sore yang membawa aroma tanah basah dan padi muda. Lalu Dharma bertanya, apa rencanamu setelah ini? Aku menatap langit. Awan putih berarak pelan. Aku akan pulang ke Jakarta. Tapi tidak sendirian. Aku akan bawa cerita ini. Aku akan ubah Kaisar Group bukan hanya jadi mesin uang, tapi jadi jembatan. Antara yang punya dan yang butuh. Antara kota dan desa. Antara mimpi dan kenyataan. Dharma mengangguk. Dan aku di sini akan jaga jembatan itu dari ujung lain. Ya, kataku. Karena jembatan butuh 2 penopang. Kami berjabat tangan, bukan sebagai miliarder dan guru, tapi sebagai 2 manusia yang saling mengingatkan. Jangan pernah lupa dari mana kau berasal. Malam itu, sebelum aku kembali ke Jakarta, Dharma memberiku sebuah bungkusan kecil. Dibungkus kertas koran bekas. Dikat dengan tali rafia. Ini hadiah, katanya. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya, sebuah buku catatan lusuh, bekas buku pelajarannya dulu. Di halaman pertama tertulis namanya, tapi di halaman terakhir ada coretan tangannya. Untuk Kaisar, dunia mungkin lupa siapa dirimu, tapi aku tidak. Karena aku tahu, kekayaan sejati bukan di rekening.
tapi di hati yang tetap hangat meski dunia membeku. Aku menatap buku itu lama, lalu aku memeluk sahabatku, erat. Karena di tengah dunia yang penuh pengkhianatan, kesetiaan adalah harta paling langka, dan hari ini aku menemukannya kembali. Hujan rintik-rintik menyapu jalan-jalan Sukorejo di pagi yang sunyi. Tidak seperti hujan Jakarta yang tergesa-gesa dan dingin. Hujan di kota ini terasa seperti pelukan, lembut, hangat, dan penuh arti. Aku berdiri di depan gedung aula kota tua yang dulu menjadi tempat pertemuan warga untuk musyawarah desa, kini kusulap menjadi pusat pelatihan UMKM darurat. Selama 3 hari ke depan bukan karena ingin pamer, tapi karena keadilan harus segera bekerja, tidak bisa menunggu rapat dewan. Direksi atau feasibility study, pintu aula terbuka. Di dalam, puluhan warga, penjual jamu gendong, pengrajin anyaman, ibu-ibu rumahan yang bikin keripik, petani kopi lokal, sudah duduk di bangku kayu. Wajah mereka campuran antara harap dan ragu. Mereka datang bukan karena undangan mewah, tapi karena mendengar kabar. Si Kaisar beneran mau bantu. Aku masuk, tanpa pengawal, tanpa jas mahal. Hanya kemeja katun sederhana dan celana kain. Dan untuk pertama kalinya sejak pulang, mereka tidak menatapku dengan takjub atau takut, tapi dengan pengharapan yang jujur. Selamat pagi, sapaku. Suara terdengar di ruangan yang tiba-tiba hening. Saya tahu banyak dari kalian yang kemarin melihat video reuni itu, lanjutku. Dan mungkin kalian berpikir, ini cuma sandiwara orang kaya yang ingin dipuji. Beberapa orang saling berpandangan. Ada yang mengangguk pelan, tapi saya di sini bukan untuk dipuji, kataku tegas. Saya di sini karena saya pernah seperti kalian. Saya pernah jualan koran di terminal. Saya pernah tidur di bawah jembatan. Saya pernah dipandang rendah hanya karena bajuku lusuh. Aku menatap seorang ibu tua di barisan depan, penjual jamu yang tangannya penuh retak karena kerja keras. Bu, panggilku lembut. Berapa lama ibu jualan jamu? Sejak saya umur 17, nak. Jawabnya, suaranya parau tapi kuat. Sekarang saya 63. Anak saya sampai lulus kuliah dari hasil jualan jamu ini. Dan berapa kali ibu ditolak masuk mal karena dianggap mengganggu citra. Ibu itu tertawa getir. Sudah nggak bisa dihitung, nak. Aku mengangguk. Itu sebabnya hari ini saya tidak datang dengan proposal bisnis. Saya datang dengan janji. Lalu, aku mengumumkan program jejak lokal inisiatif Kaisar Foundation yang akan memberi modal awal tanpa bunga kepada 200 UMKM di Sukorejo dan sekitarnya. Membangun digital hub di aula ini, lengkap dengan pelatihan e-commerce, branding, dan fotografi produk, menghubungkan produk lokal ke marketplace nasional yang dimiliki Kaisar Group, tanpa Tapatun kantongan komisi selama 1 tahun, mengirim 1 perwakilan UMKM setiap bulan ke Jakarta untuk magang di perusahaan mitra, bukan sebagai pekerja, tapi sebagai mitra belajar. Seorang pemuda-muda di belakang berdiri. Tapi, kenapa Tuan mau bantu kami? Apa untungnya buat Tuan? Pertanyaan itu jujur. Dan justru karena itu, ia berhak mendapat jawaban jujur. Karena, kataku, selama ini, sistem ekonomi kita dibangun untuk orang seperti bara, yang lahir di atas, lalu menginjak yang di bawah agar makin naik. Tapi saya percaya, kemakmuran sejati lahir dari bawah, dari tangan yang bekerja, bukan dari mulut yang menghina. Aku menatap mereka semua. Saya tidak butuh untung. Saya butuh keadilan. Dan keadilan itu dimulai ketika jamu Bumina bisa dijual di toko premium, ketika keripik Ibu Surti bisa jadi oleh-oleh resmi kota ini, ketika kopi Pak Joko bisa bersaing dengan kopi impor. Tepuk tangan meledak, bukan karena retorika, tapi karena mereka akhirnya merasa dilihat siang itu. Di sela pelatihan branding, seorang pria paruh baya mendekatiku dengan ragu. Ia mengenakan kemeja lengan panjang yang sudah luntur, sepatu kulit retak, dan mata yang penuh malu. Mas Kaisar, gumamnya. Aku mengenali suara itu Pak Hadi, guru BK SMA Negeri 1 dulu. Orang yang dulu diam saat aku dihina, yang pernah bilang, kalau kamu nggak mau dihina, jangan miskin. Ia menunduk. Saya malu datang. Tapi saya dengar ibu saya sakit, dan usaha kecilnya di rumah, jualan kue lapis, hampir bangkrut karena nggak bisa jual online. Ia mengangkat kepala, matanya berkaca-kaca. Saya tahu saya nggak layak minta tolong. Tapi, untuk ibu saya rela apa saja. Aku menatapnya lama. Bukan dengan amarah, tapi dengan belas kasih. Pak Hadi, kataku pelan.
Saya tidak memaafkan sikap Bapak dulu. Tapi saya tidak akan hukum ibu Bapak karena dosa anaknya. Ia terkejut. Daftarkan usaha ibu Bapak di meja pendaftaran, lanjutku. Dan mulai besok Bapak ikut pelatihan digital. Bukan sebagai guru BK, tapi sebagai anak yang ingin membahagiakan ibunya. Air matanya jatuh. Ia mengangguk, lalu pergi dengan langkah gemetar. Tapi kali ini, bukan karena takut, karena harapan. Malam harinya, aku duduk di teras losmen bersama Dharma. Di tangan, secangkir kopi tubruk terakhir sebelum kembali ke Jakarta besok pagi. Kau tahu? Kata Dharma. Menatap lampu jalan yang redup. Dulu aku pikir dunia ini hanya punya 2 jalan. Jadi seperti bara. Atau tetap seperti kita, miskin tapi jujur. Tapi sekarang kau tahu? Tanyaku. Iya, jawabnya. Ada jalan ketiga, kaya. Tapi tetap manusia. Aku tersenyum. Di kejauhan, suara anak-anak bermain terdengar dari gang sempit. Mereka tertawa, mengejar layangan yang terbang tinggi di langit malam Sukorejo. Dan di sanalah aku sadar. Aku bukan datang untuk menghukum masa lalu. Aku datang untuk membangun masa depan, di atas fondasi yang dulu mereka remehkan. Harga diri, kejujuran, dan kebaikan tanpa syarat. Pesan dariku menyebar bukan lewat koran atau talk show, tapi lewat tindakan. Seorang mantan alumni yang dulu ikut menertawakan, kini rela jadi relawan pelatihan UMKM. Seorang ibu yang dulu sombong karena suaminya kepala dinas, kini antre daftar jadi peserta pelatihan. Bahkan Bara, dalam diam, menyumbang buku-buku bekas ke sekolah Dharma, tanpa nama. Mereka tidak meminta maaf secara terbuka, tapi tindakan diam mereka lebih jujur daripada ribuan kata permohonan. Aku menatap langit. Bintang-bintang bersinar terang, dan aku tahu, jejak yang kutinggalkan di tanah kelahiranku kali ini. Bukan jejak sandal jepit yang lusuh, tapi jejak harapan yang tak akan pernah luntur. Fajar menyingsing perlahan di atas Sukorejo, melukis langit dengan warna jingga keemasan yang lembut, seperti kain sutra yang dibentangkan oleh tangan alam untuk mengantar kepergianku. Udara pagi sejuk, beraroma tanah basah dan daun pisang segar, di halaman losmen kecil yang selama seminggu menjadi sementara rumahku, tas kain lusuh sudah kembali tergeletak, namun kini isinya bukan lagi roti tawar dan uang receh, tapi buku catatan pemberian Dharma, surat terima kasih dari puluhan warga desa, dan medali emas yang kini bersih, berkilau, dan utuh kembali. Aku tidak pergi dengan diam, tapi juga bukan dengan sorak-sorai kemenangan. Aku pergi dengan ketenangan, karena tugas telah selesai. Bukan karena dendam telah terbalaskan. Di luar gerbang kota, 5 unit Rolls-Royce Phantom hitam mengilap berjajar rapi. Mesinnya belum dinyalakan, pengawal berdiri tegak di samping pintu. Tapi kali ini, bukan untuk menunjukkan kekuasaan. Mereka di sini karena perintahku. Jaga jarak, jangan ganggu warga, dan jangan biarkan siapapun menghalangi anak-anak yang ingin melihat. Dan memang, everybody datang. Puluhan anak-anak dari desa Tlogosari dan sekitarnya berdiri di tepi jalan, mengenakan seragam sekolah yang sudah luntur, sepatu butut, tapi wajah mereka bersinar. Di tangan, mereka memegang bunga kertas, gambar yang mereka buat semalam. Gambar aku dan Dharma berdiri di bawah pohon rindang dengan tulisan, "Terima kasih Pak Kaisar. Kami mau jadi baik seperti kamu." Aku turun dari losmen, berjalan perlahan ke arah mereka. Tanpa jaket mewah, tanpa jam tangan berlian. Hanya sepatu kulit sederhana dan senyum yang tulus. "Kenapa kalian datang pagi-pagi?" Tanyaku, berjongkok agar sejajar dengan mereka. Seorang anak perempuan kecil, mungkin kelas 3 SD, maju selangkah, lalu menyerahkan secarik kertas. "Ini untuk Bapak," katanya. Suaranya gemetar tapi berani. Aku membuka kertas itu. Di sana, tertulis dengan tinta biru yang sedikit luntur. "Kalau aku jadi kaya nanti, aku nggak mau sombong. Aku mau bantu desa kayak Bapak." Aku menelan ludah. Mataku hangat. "Nama kamu siapa?" Tanyaku. "Sinta, Pak." Aku mengelus kepalanya perlahan. "Sinta, kamu jauh lebih kaya daripada Bara, karena kamu punya hati yang mau belajar." Ia tersenyum, senyum yang tak bisa dibeli dengan uang. Dharma datang menghampiri, membawa sebotol air mineral dan roti tawar. Bekal perjalanan sederhana, seperti yang dulu kubawa ke sekolah. "Kau yakin nggak mau tinggal lebih lama?" Tanyanya. Aku menggeleng. "Jakarta butuh aku, tapi Sukorejo sudah punya penjaganya." Ia tertawa kecil. "Kau benar-benar berubah, Kaisar." "Tidak," jawabku. "Aku hanya kembali ke jalan yang dulu kupilih, sebelum dunia mencoba mengubahku."
kami berpelukan erat tanpa kata. Karena sahabat sejati tak butuh pidato perpisahan. Cukup tatapan mata, dan semuanya sudah dikatakan. Sebelum masuk mobil, aku berhenti di tengah jalan. Menatap kota kecil ini sekali lagi, pasar tradisional yang mulai ramai, warung kopi yang asapnya mengepul, pohon beringin rindang di alun-alun. Tempat aku dulu duduk sendirian. Dihina tapi tak pernah menyerah, lalu aku mengeluarkan ponsel. Menelepon seseorang yang suaranya sudah kudengar dalam mimpi selama bertahun-tahun. Bu? Di seberang sana, suara parau tapi hangat menjawab. Nak, kamu sudah pulang? Belum, Bu, kataku suaraku bergetar. Tapi minggu depan aku pulang beneran. Kita bangun sekolah bareng ya, di tanah warisan kakek. Aku sudah siapkan dana, tapi aku butuh ibu dan ayah di sana. Sebagai kepala sekolah dan penjaga hati, ibu menangis. Bukan tangis sedih, tapi tangis lega. Ya, Nak, kami tunggu. Aku menutup telepon. Menatap langit yang kini biru sempurna. Konvoi Rolls-Royce mulai bergerak, pelan, tanpa klakson, tanpa keangkuhan. Anak-anak berlari di samping mobil, melambai, tertawa, mengejar mimpi yang baru saja mereka lihat nyata. Bahwa kemiskinan bukan takdir. Dasa kekayaan bukan berkah jika tak dibagi. Di dalam mobil, aku memegang medali emas. Dingin, berat, penuh kenangan. Tapi kini, bukan lagi simbol luka. Ia adalah pengingat bahwa dunia ini penuh dengan cermin. Kadang cermin itu berwujud orang yang kau temui. Dan malam itu aku melihat wajah asli mereka. Sebelum mereka melihat wajahku, aku menatap keluar jendela. Sukorejo semakin menjauh. Tapi jejaknya, jejak harga diri, keadilan, dan kebaikan akan tinggal selamanya. Karena orang hebat bukan yang meninggalkan gedung megah, tapi yang meninggalkan jejak di hati orang-orang yang dulu tak pernah dianggap. Dan di sanalah, di hati anak-anak kecil yang bermimpi jadi baik, aku menemukan warisan sejati yang tak akan pernah punah. Mobil melaju memasuki jalan raya, menuju Jakarta, menuju dunia yang penuh kepalsuan. Tapi kali ini aku membawa fajar baru, bukan untuk diriku sendiri. Tapi untuk semua yang berani tetap manusia, meski dunia memaksanya jadi topeng.